Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dari pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk di inti dari pembahasan, yaitu penyebutan tentang kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa mengenali tentang hakikat agama Islam dan mengetahui agama kaum musyrikin. Karena kerancuan di dalam membedakan antara hakikat Islam dengan agama kaum musyrikin bisa membawa seorang kepada pemahaman yang salah. Bahkan mungkin terjatuh di dalam kesyirikan, tetapi menganggap itu bagian dari agama. Nah, di sini yang pertama beliau mengatakan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Kaidah yang pertama yang perlu kita ketahui, kita fahami, bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dari kalangan bangsa Arab secara umum, mereka adalah orang-orang yang menetapkan iqrar, jadi menetapkan, membenarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dialah sang pencipta. Begitu juga dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi keyakinan dan akidah tersebut tidak mencukupkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi mereka tidak dianggap sebagai kaum muslimin. Padahal kalau kita tanya kaum muslimin siapa yang menciptakan langit dan bumi, semuanya akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa yang dijawab, Pak? Allah, sama. Jadi secara singkat bahwa kaum muslimin dan orang-orang musyrikin itu memiliki akidah yang sama dalam hal ini. Dalam masalah apa? Keyakinan terhadap rububiyah. Nah, apa itu rububiyah? Sebelumnya sudah kita sebutkan secara singkat tentang kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak keluar dari 3 cangkupan. Jadi apa yang kita esahkan kepada Allah ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ya, kemudian meninggikan derajat, menghinakan. Ini enggak ada seorang makhluk pun yang berserikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Ini namanya rububiyah. Kemudian ada namanya uluhiyah. Terkait peribadatan hamba ini yang harus diesakan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada serikat bagi Allah. Tidak ada yang berhak mendapatkannya, menerimanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, yaitu seorang hamba mengesahkan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah dan Rasulnya kabarkan sendiri kepada kita tentang sifat tersebut. Kita menetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pengesaan, maka tidak keluar dari 3 hal ini. Tidak keluar dari 3 hal ini. Taib. Kemudian
pembagian di antara fungsi dari pembagian ini, kita juga bisa lebih memahami tentang perbedaan konsekuensi bahwa ketika seorang hamba telah mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah saja, apakah hal ini sudah memasukkan mereka ke dalam Islam? Ini kan pertanyaan, Pak ya. Sudah memasukkan mereka ke dalam Islam atau belum? Belum. Dan ini semua kaum muslimin sepakat dalam hal ini. Karena kalau kita bicara tentang rububiyah, jangankan orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian pengikut ajaran para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya mengetahui hal tersebut. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak rububiyah. Dan ini merupakan fitrah. Ini merupakan fitrah yang mendasar yang ada pada seluruh manusia. Dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan keturunannya sampai zaman kita sekarang. Jadi kalau mau disensus, umat beragama di dunia sekarang ini mayoritas orang-orang yang beribadah kepada Allah atau kepada selain Allah, Pak? Hah? Enggak, maksudnya mereka adalah orang-orang yang meyakini adanya para nabi dan rasul atau tidak? Kalau secara data keumuman atau mayoritas dari manusia yang hidup itu, mereka memiliki apa? Latar belakang agama yang sama di dalam masalah keyakinan adanya Tuhan. Dari kalangan Yahudi, Nasrani, ini kan Islam, ini agama yang mendominasi di dunia, ya atau tidak? Adapun ateisme, kemudian para penyembah berhala, ini sebenarnya sedikit. Dan orang-orang yang tidak meyakini rububiyah tadi, itu asalnya orang-orang yang nyeleneh, keluar dari fitrahnya. Bahkan Fir'aun saja yang mengaku dirinya adalah Rob, sama cipta, ana rabbukumul a'la, dia pun mendustakan akan adanya rububiyah dan hak ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala itu karena kesombongan. Bukan karena dia tidak meyakini. Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya Rabb kita yang maha benar, maha jujur ucapannya. Allah menyebutkan di dalam surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya ini mengingkari akan keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, padahal mereka itu meyakini di dalam hatinya. Tetapi karena kezaliman dan juga kesombongan menghalangi mereka untuk beriman, untuk menyatakan keimanan. Kecuali di akhir sebelum datangnya ajal. Ya, Fir'aun dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya sekarang menjadi orang Islam. Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ya. Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Jadi pengingkaran akan rububiyah Allah ini sesuatu yang sedikit di tengah kehidupan manusia. Secara umum, ya, umat yang beragama ini meyakini akan adanya Sang Pencipta yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur, dan seterusnya. Taib. Maka keyakinan yang seperti ini tidak mencukupkan seorang untuk dianggap sebagai seorang muslim. Tidak mencukupkan mereka untuk dianggap sebagai seorang mukmin, muwahhid, sampai mereka mengesahkan Allah dalam hal yang paling pokok, yang paling penting, yang dengannya mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah dalam apa? Dalam ibadah, dalam peribadatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ilmu, pengetahuan kita tentang rububiyah dan nama-nama sifat dan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya mengharuskan kita untuk beribadah kepada Rabb yang memiliki sifat dan juga perbuatan-perbuatan yang khusus tadi. Ya, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala meyakinkan hati kita, mencondongkan hati kita untuk memberikan ibadahnya kepadanya dengan pengenalan tadi. Makanya di antara penjelasan para ulama tentang jenis tauhid,
Ada jenis tauhid yang sifatnya itu lebih kepada ilmu dan pengetahuan. Nah, itu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat namanya. Kemudian ada tauhid yang terkait dengan apa? Permintaan dan yang dituntut dari hamba, yaitu tauhid uluhiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak menjadikan dalil di dalam Al-Qur'an untuk menegakkan hujjah akan keharusan untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan itu menyebutkan tentang rububiyah-rububiyahnya. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan tentang rububiyah. Apa Pak lanjutnya Pak? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan Allah dialah yang menurunkan air dari langit. Fa akhraja lakum minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian Allah menjadikan dari air hujan tersebut dari berbagai rezeki, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Setelahnya apa yang Allah katakan? Maka janganlah jadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan. Dalam apa? Dalam peribadatan. Kalau kita sudah tahu Dia yang mencipta, menghidupkan, mematikan, jangan sampai keyakinan kita berpaling kepada yang lain. Nah, ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dikenalkan akan rububiyahnya agar kita semata-mata beribadah hanya kepadanya. Nah, sedangkan kaum musyrikin, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka dari bangsa Arab, mereka yang mendustakan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mengenal tentang rububiyah Allah. Tetapi mereka enggan. Mereka enggan untuk memurnikan ibadah. Dan mereka menyadari bahwa mereka melakukan satu ibadah juga untuk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah niat disebabkan karena apa? Salah ilmunya. Mereka itu beribadah kepada selain Allah, asalnya adalah untuk mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa kaum musyrikin itu beribadah kepada selain Allah memang karena cinta, kemudian karena semata-mata beribadah kepadanya, tidak. Tetapi yang mereka ibadahi adalah wasilah-wasilah dari kalangan orang-orang soleh yang telah mati. Para wali-wali yang mereka agungkan, mereka menganggap ini tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Kalau kami beribadah langsung kepada Allah tidak diterima. Maka kita dekatkan diri kita kepada wali-wali Allah, melakukan berbagai praktak ibadah, sehingga mereka ridho dan menyampaikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kesalahpahaman dalam konteks ibadah. Nah, hal seperti ini saja tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Apalagi sebagian kaum muslimin yang menyatakan dirinya sebagai umat Islam, mereka mengaku beragama Islam, tetapi rusak dalam masalah rububiyah. Bayangkan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka mengenal siapa Allah, itu saja dianggap musyrik, kafir, diperangi oleh Nabi SAW, darahnya halal. Ya. Nah, maka kalau ada seorang yang mengaku muslim, kemudian dia juga beribadah kepada Allah, tetapi dia beribadah juga kepada selain Allah, kemudian ditambah lagi dengan rusaknya keyakinan masalah rububiyah. Contoh, mendatangi para dukun, para penyihir. Ini kan kerusakan di dalam masalah rububiyah. Dia meyakini seakan-akan ya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang memiliki tadbir, pengaturan di alam semesta. Mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat.
Sebagai contoh seperti itu. Atau meyakini bahwa ada selain dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu sehingga mengetahui hal yang gaib, bisa menemukan barang yang hilang. Atau ada dari sebagian orang-orang soleh yang telah wafat dianggap sebagai wali, didatangi untuk dimintai pertolongan agar bisa menolak bala. Ya, menolak bala. Begitu juga mendatangkan berbagai manfaat. Ada yang ingin mendapatkan keturunan, ada yang ingin mendapatkan rezeki yang luas. Mendatangi para wali meminta kepada selain Allah dengan keyakinan penuh bahwa mereka ini memiliki pengaturan di alam semesta. Subhanallah. Dan ini nyata terjadi, Pak. Nyata terjadi. Bahkan bisa kita saksikan hidup di tengah-tengah kita. Ya, di negeri kita. Orang-orang yang memiliki kerusakan dalam masalah tauhid rububiyah. Jadi mengagungkan dengan pengagungan yang berlebih terhadap tokoh-tokoh agama. Seakan-akan mereka memiliki perserikatan bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Baik. Nah, di sini penting. Kenapa kita mempelajari sejarah ini? Karena ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang agama Islam yang sebenar apa. Ya, seperti apa sebenarnya? Apakah cukup hanya seorang mengaku? Apakah cukup hanya seorang beribadah kepada Allah saja? Tidak. Tetapi harus dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengesahan. Ya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian di sini beliau menyebutkan dalil tentang bagaimana agama kaum musyrikin yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, ya, tanyakanlah kepada mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Siapakah yang telah memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan mayit dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulun Allah. Maka seluruhnya mereka yang melakukan kesyirikan tadi, yang ditanya dengan pertanyaan berikut ini, mereka akan mengatakan apa? Semua hal itu yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya Allah mengatakan, faqul afala tattaqun. Maka ucapkan kepada mereka, kenapa tidak kalian itu bertakwa kepada Allah? Kalau sudah tahu bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, menguasai pendengaran dan penglihatan kita, maka kenapa tidak kalian itu beribadah hanya kepadanya? Kan sudah tahu bahwa mereka para mayit ini tidak memiliki daya dan upaya. Itu keyakinan yang terpatri di dalam hati-hati kalian. Tapi kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Kalian berdoa kepada selain Allah. Kalian meminta kepada selain Allah. Mendatangkan kecintaan dengan kecintaan yang lebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu-pintu kesyirikan. Jadi harusnya keyakinan seorang yang mengenal Allah tadi membawa mereka untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah. Ini bisa dipahami, Pak, ya? Jadi kalau ada orang yang mengenal Allah tapi kok masih terjatuh di dalam kesyirikan, berarti masih ada kesalahan di dalam pemahamannya. Seperti itu maksudnya. Ada kesalahan di dalam pemahamannya. Jadi dia tidak bersandar hanya kepada Allah. Dia masih bersandar kepada makhluk. Taib. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat ke-31. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak di dalam ayat-ayat yang lain untuk memberikan bukti yang nyata agar mereka, orang-orang musyrikin ini, kembali kepada Allah. Allah jelaskan dengan cara-cara yang semisal. Menyebutkan tentang rububiyah yang mereka yakini agar mereka mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, dari sini juga bahwa di antara kesalahan di dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, ya, membawa pengertian la ilaha illallah, makna ilah itu kepada rububiyah. Kalau kita terjemahkan kan tiada Tuhan selain Allah, atau
Sebagian kalangan bahkan menerjemahkan tiada ada yang bisa mencipta kecuali hanya Allah. Ini penyempitan di dalam makna ilah. Karena makna ilah itu adalah yang berhak disembah. Nah, kalau cuma makna ilah itu hanya sekedar rububiyah, berarti kaum musyrikin muslim. Ya. Para penyembah berhala, walaupun mereka itu terjatuh di dalam kesyirikan, muslim. Yang penting mereka mengakui akan rububiyah Allah. Kan tidak. Tidak. Jadi kenyataan yang jelas adalah bahwa siapa yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, dia bersedekah, dia khusyuk di dalam ibadah-ibadah kepada Allah, tapi dia terdeteksi melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam pengagungan, di dalam kecintaan, maka apa? Dia bukan seorang muslim. Wajib bagi kita yang mengenalnya untuk memberikan apa? Pengajaran, memberikan peringatan. Penting ini, Pak. Penting karena tersebar di masyarakat pemahaman yang salah di dalam masalah apa? Rububiyah. Pemahaman yang salah juga di dalam masalah uluhiyah. Sehingga seakan-akan kalau dia berdoa kepada mayit, kepada kuburan, itu bukan ibadah. Padahal orang musyrikin yang dianggap musyrik kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyadari bahwa itu adalah ibadah. Nanti di kaidah yang kedua akan lebih jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya," dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung, penolong-penolong, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka sendiri mengakui praktek itu adalah ibadah. Dari berdoa, dari meminta kepada para wali. Tapi fenomena di masyarakat karena tidak memahami apa itu esensial ibadah, makna ibadah yang benar, mereka tidak mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Padahal doa ini sebesar-besar ibadah yang dengannya seorang menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kepada selain Allah, ya terjatuh di dalam kesyirikan. Terjatuh di dalam kesyirikan. Baik. Kemudian di banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan-perbandingan, permisalan-permisalan tentang masalah rububiyah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladziina istafa." Katakanlah segala puji bagi Allah dan salam keselamatan bagi hamba-hamba yang telah Allah pilih. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik daripada atau mereka yang diperserikatkan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih baik? Maka semuanya akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kalian mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini teguran ya. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Allah berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a." Apakah mereka beribadah melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mencipta apapun? Ya. Mereka yakin itu bahwa berhala-berhala kemudian orang-orang soleh yang mereka agungkan ini tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi apakah mereka tetap melakukan kesyirikan dengan ibadah kepada mereka? Ini kan teguran, Pak. Teguran. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan kepada sosok yang tidak bisa mencipta? Bahkan mereka asalnya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj permisalan. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia seluruhnya, diberikan pemisalan kepada kalian agar kalian ini mendengarkan dari permisalan ini, mengambil pelajaran dari permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah dengan ibadah, dengan doa, dengan pengagungan tadi, mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat.
Wa ayyaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan seandainya ada lalat yang hinggap di berhala tersebut, mereka pun tidak mampu mengusirnya. Apakah mampu ya makhluk yang lemah, apalagi patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kemudian dijadikan Tuhan? Padahal itu pun dibuat oleh tangan mereka sendiri. Ya, dibuat oleh tangan mereka sendiri. Makanya di antara kebingungan sebagian kaum musyrikin di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika mereka mendapati Tuhan-Tuhannya dihancurkan, kok Tuhan kita tidak melawan? Tuhan kita tidak melawan. Bahkan ada salah satu kisah, lupa namanya, di seorang sahabat yang memiliki orang tua yang masih musyrik, dia senantiasa menaruh berhalanya di rumah. Maka anaknya ini ingin memberikan pelajaran kepada orang tuanya. Lupa namanya, mungkin ada yang ingat namanya. Jadi diambil berhala tersebut, kemudian diingkatkan dengan bangkai anjing, kemudian dilempar ke tempat sampah. Setiap bangun tidur, maka orang tuanya ini mencari berhalanya. Dicari, nggak ada, dia ada di tempat sampah. Dia marah, dia melaknat pelakunya siapa? Tuhanku telah dihinakan. Akhirnya diambil, dibersihkan, ditata lagi. Besok diambil lagi sama anaknya, dibuang lagi ke tempat sampah. Ya, maka dicari, ketemu lagi. Dia melaknat lagi dengan lisannya, kemudian dibersihkan lagi. Maka ketiga kalinya dilakukan dengan hal yang semisal, akhirnya orang tuanya ini bingung. Ini Tuhanku tidak bisa melawan. Tuhanku tidak bisa melawan. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi orang. Karena para pelaku kesyirikan ini biasanya lemah di dalam akal. Jadi mereka orang pintar dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan agama, pasrah. Ikut-ikutan saja. Kalau sudah bicara klenik, udah pokoknya sakti. Pokoknya ini manjur. Kemudian hebat. Udah nggak menggunakan akal lagi. Padahal agama dengan akal ini tidak bertentangan. Ya. Kita yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kita pun diperintahkan untuk menggunakan akal kita. Bahkan akal yang selamat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih, yang sharih. Ya, maka kaum musyrikin sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang jahil, yang bodoh. Kemudian tidak menggunakan akal-akal mereka. Bahkan banyak dari kalangan orang-orang barat yang akhirnya masuk ke dalam Islam karena mereka mendapati kebuntuan di dalam mencari alasan yang kuat untuk tetap beribadah kepada selain Allah. Nggak punya alasan lagi. Ya, akhirnya membawa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Taib. Jadi ini pelajaran-pelajaran penting ya. Jadi kaidah yang pertama intinya mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan yang benar itu adalah seorang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tidak bisa menyempurnakan dari pilar-pilar tauhid, pengesaan hanya kepada Allah ini kecuali dengan belajar, Pak. Kecuali dengan belajar. Karena nggak cukup kita mengenal kemudian kita murni ibadah hanya kepada Allah, nggak mungkin. Ya, karena pintu-pintu kesyirikan, kemudian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia ini senantiasa berusaha untuk merusak. Kita ini, Pak, mendapatkan distract ataupun penghalang-penghalang untuk istiqomah itu bertubi-tubi dari berbagai jalan. Ya atau tidak? Sedangkan kita ini dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lemah, dalam keadaan memiliki syahwat dan kepentingan. Sekarang kalau kita tidak memiliki bekal dengan ilmu, yang mana ilmu ini akan membuahkan dari keyakinan, dan keyakinan akan menumbuhkan kesabaran, maka dengan apa kita melawan berbagai penghalang tadi? Kan gitu. Datang syubhat, datang syahwat, datang keburukan, datang godaan. Kita nggak mungkin selamat kecuali kita memiliki tameng, kita memiliki perisai. Dan itu dengan ilmu. Sedangkan kita dilahirkan dalam keadaan jahil, bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apapun.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah karuniakan kepada kita dari pendengaran, kemudian penglihatan, kita diberikan hati oleh Allah yang dengannya kita bisa menentukan dengan bijak agar kita ini bersyukur. Dan bersyukur itu tidak akan sempurna kecuali dengan pengesaan kepada Allah, kan gitu Pak. Memberikan ibadah hanya kepada Allah. Maka kita sudah dikasih alat nih Pak. Pendengaran, penglihatan, hati harus dipakai. Bagaimana caranya? Ya pertama kita bersihkan hati kita, kemudian penglihatan kita, pendengaran kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Kita batasi dari hal-hal yang merusak. Ya, di zaman media sosial, kemudian berita itu berbagai informasi antara yang benar ataupun yang tidak benar, yang baik ataupun yang merusak ini terus mengalir. Ya, dan tidak ada yang bisa membatasi setelah taufik dari Allah ya kecuali diri kita sendiri. Nah, cuma masalahnya manusia kan memiliki syahwat, memiliki keinginan, memiliki kehendak. Kemudian ada padanya karakter penasaran. Ya. Sehingga ya karena lemahnya ilmu tadi, ya dikit-dikit kita ikut-ikutan. Dikit-dikit kita tergoda. Dikit-dikit kita penasaran. Kalau istilah orang sekarang FOMO ya. Ada apa saja ikut-ikutan saja. Nah ini berbahaya, bisa merusak agama kita. Maka yang paling pokok adalah kita belajar. Kita sesibuk apapun, kemudian berbagai latar belakang yang kita miliki, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar ya dengan berbagai saran yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Alhamdulillah pengajian ya, tersebar luas khususnya di ibu kota Jakarta. Begitu juga di media sosial kita bisa filter. Kita cari ustaz-ustaz yang memang berkompeten di dalam satu pembahasan bidang ilmu tertentu, kita lazimi untuk mendengar. Ya, dan kurangi scroll. Karena ini kita memasukkan berbagai informasi bukan dengan keinginan kita, tapi dengan keinginan algoritma, dengan kepentingan orang lain, kepentingan bisnis, bahkan kepentingan perusakan akidah yang akhirnya bisa membahayakan diri kita. Ya cukup diketik cari pencarian, apa yang sedang kita butuhkan, cukupkan dengan itu. Karena kalau tidak ini bisa merusak dari akidah kita yang merupakan darah daging kita. Ya wallahu alam bissawab. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Mana? Bisa dipahami ya? Baik, alhamdulillah. Ini azannya jam berapa? 2 menit lagi. Baik. Baik. 9 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kaidah yang pertama ya. Apa tadi kaidah yang pertama, Pak? Baik. Apa, Pak? Kesimpulannya aja. Kesimpulannya mungkin. Baik, jadi meyakini akan rububiyah bagi Allah itu tidak mencukupkan seorang masuk ke dalam Islam. Jadi enggak sekedar cuma mengaku sebagai umat Islam, mengatakan bismillah, mengatakan insya Allah, mengatakan saya muslim, saya sholat, saya puasa. Ini asalnya tidak menjadikan seorang itu seorang muslim yang sejati. Benar secara zahir dia seorang muslim. Tetapi kalau kita bicara hukum akhirat, seorang tidak dikatakan muslim kecuali dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kan gitu, Pak? Bahkan seandainya kita tidak mendapati seorang ini, si fulan ini terjatuh di dalam kesyirikan ke depan dua mata kita. Tapi kalau dia terjatuh di dalam kesyirikan, dia bukan seorang muslim di sisi Allah, kan gitu. Kalau dia tidak bertobat, dia menyadari perbuatannya, tidak ada padanya kejahilan, dia benar-benar sudah tegak padanya hujjah. Jadi ini perkara yang penting. Kita semua ini bisa beresiko, Pak. Bisa beresiko terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, kenapa? Karena tadi begitu
banyaknya sebab-sebab yang bisa menghalangi kita untuk istiqamah. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi SAW pernah membuat satu satu garis. Kemudian setelahnya Nabi SAW membuat khat murabba'. Jadi garis yang persegi 4 yang mengelilingi satu garis yang tadi. Kemudian dari satu garis yang tengah tadi, wa khatta khututan an yaminihi wa an shimali, kanan kirinya dibuat garis. Kalau Nabi SAW menjelaskan, garis yang tengah itu adalah ajal manusia. Kemudian usianya. Kemudian yang garis yang 4 ini yang mengelilinginya itu ajalnya. Kemudian yang di kanan dan kirinya ini adalah apa? Al-bala, ujian yang senantiasa hadir. Terkadang dia selamat di sini, terkadang dia terkena di sini, terjatuh di sini, terguling di sini. Sehingga apa? Dunia ini yang merupakan negeri ujian itu benar adanya. Kita nggak bisa aman, nggak bisa selamat Pak dengan bekal ilmu, dengan keyakinan kita yang sekarang sampai kita itu benar-benar berusaha untuk istiqamah. Kita berusaha untuk belajar, kemudian kita meminta kepada Allah hidayah, meminta kepada Allah taufik, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuknya. Ini sesuatu hal yang benar-benar harus kita usahakan. Ya, jangan sampai kemudian lemahnya kita di dalam berusaha ini akhirnya mengurangi dari kualitas agama kita. Oleh karena itu di antara pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk meminta kepadanya adalah meminta hidayah di dalam satu hari sebanyak berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah apa? Ditunjukkan hidayah. Dan hidayah di sini meliputi dua hidayah. Baik hidayah irsyad, hidayah penjelasan, kita minta kepada Allah supaya kita faham dulu, mengetahui ilmunya. Yang kedua hidayah taufik. Dengan ilmu tersebut Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Sehingga dari ilmu tersebut ya akhirnya menghadirkan dari amal yang saleh. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua dan mungkin kaidah yang kedua baiknya kita akhirkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib. Jadi keyakinan kaum musyrikin terdahulu yang meyakini akan adanya rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyeluruh juga. Ya, tidak menyeluruh juga. Jadi enggak semua tentang kekhususan bagi Allah dalam masalah rububiyah itu mereka yakini. Tetapi banyak dari jenis-jenis rububiyah itu mereka tetapkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang memang semata-mata yang mampu melakukannya. Gitu. Jadi kalau apakah ada kesyirikan juga dalam rububiyah? Ada. Mereka juga terjatuh di dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Dan dijelaskan ini oleh para ulama. Jadi lebih kepada afrod, pada jenis-jenis rububiyah yang memang kebanyakan mereka yakini. Walaupun sebagian ada yang tidak meyakini. Contoh seperti kita singgung pada pertemuan sebelumnya, sebagian kaum musyrikin tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Kan gitu. Tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Ya wallahu alam bissawab. Cukup Pak ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.